guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para gamers dimanapun kalian berada? Sudah pada tahu dong dengan game Silent Hill yang pernah kita mainkan di rentalan PS, bahkan sudah di remake di PS5. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film terbaru yang diadaptasi dari game Silent Hill 2 yang berjudul Return to Silent Hill tahun 2026. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gaul bernama James yang sedang abret-abretan menggunakan mobil Mustang kreditannya. Light as you go boy, James yang banyak gaya hampir menjadi korban tronton Final Destination. Di tengah rasa syok, James bergegas membantu si Kewes memunguti baju-bajunya yang ia tabrak. I got it. The latch is broken. Hey! Hey, hey! Wait! I got it. Sorry. Sungguh suwe, akibat kejadian tadi, Kewes cantik bernama Mary ini harus gagal menaiki bis terakhir. Kemudian, Mary yang penasaran menanyakan tujuan James yang abret-abretan dengan mobilnya. Lantas James selaku pelukis berkata, jika dirinya berencana pergi ke wilayah pegunungan untuk mencari inspirasi. Mengetahui tujuan mereka berbeda, Mary pun memutuskan untuk kembali pulang saja ke rumahnya yang berlokasi di kota Silent Hill. Mendengar hal itu, James yang merasa bersalah meminta izin untuk mengantarkannya pulang. Meskipun malu-malu bagong, Mary pun menerima penawaran James. Rupanya, semua itu merupakan ingatan James saat pertama kali bertemu dengan Mary. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, saat ini James seolah mengalami depresi parah hingga membuatnya menjadi tukang mabok. Sepulangnya ke apartemen, James kembali mengalami ingatan-ingatan aneh tentang Mary hingga membuatnya mengalami migrain ekstrim. Hingga sesaat kemudian, James pun kembali teringat jika ia pernah mendapatkan sepucuk surat dari Mary yang memintanya untuk kembali ke kota tempat pertama kali bertemu, yaitu Silent Hill. I know that, but I'm asking to our place. Please, James. Mary. Di tengah perjalanan, sontak James pun heran saat mendapati jalur menuju Silent Hill kini sudah diblokir. Di tengah kondisi oleng, James pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu di rest area. The girl of my dreams. Setelah kembali memimpikan kebersamaannya dengan Mary, James yang baru bangun berniat membersihkan diri di WC umum. Ternyata James baru ingat jika surat ini sudah bertahun-tahun lamanya ia simpan, dan kini wilayah ini sudah ditinggalkan dan menjadi kota mati. Tapi meskipun begitu, James yang merasa ada sesuatu yang harus ia cari tetap memutuskan untuk pergi ke wilayah Silent Hill dengan berjalan ceker. And now they keep telling me to let go, to move on. But how could I ever do that? When you're calling me.
Di tengah perjalanan, James pun heran saat melihat wilayah ini diselimuti dengan kabut tebal disertai hujan abu. Di tengah keheranan, perhatian James teralihkan saat ia melihat seorang kewes kucel yang sedang sibuk mengangkut karung pasir di area pemakaman. Melihat James kebingungan, si kewes menjelaskan jika tragedi banjir dan kebakaran yang terjadi telah membuat wilayah ini ditinggalkan para penghuninya. Kemudian, kewes kucel bernama Angela menanyakan maksud kedatangan James ke wilayah ini. Lantas James berkata jika saat ini dirinya berencana mencari keberadaan pacarnya. Mendengar hal itu, Angela memperingatkan James untuk mengurungkan niatannya karena sudah tidak ada lagi yang tersisa di tempat ini. Akan tetapi, James yang khawatir tetap bersikeras untuk melanjutkan pencariannya. Singkat waktu sesampainya di kota Silent Hill, James pun terperangah saat melihat suasana kota yang sangat berbeda dengan dulu ketika dirinya masih bersama Mary. Di tengah kebingungan, James pun heran saat menemukan gerbang besar dengan simbol biohazard. Hingga sesaat kemudian, perhatian James teralihkan saat ia mendengar suara radio dari arah lain. Hello? Sesaat kemudian, James berusaha untuk membangunkan seorang gembel yang tertidur di kolong jembatan. Seketika James pun kaget saat si gembel dengan rupa yang aneh memperingatkannya untuk segera pergi sebelum kegelapan datang menyelimuti kota ini. Di tengah rasa syok, James pun penasaran saat ia melihat sebuah klub malam yang dulu pernah ia kunjungi bersama Mary. So Mary tells me you're an artist. Di tengah pengecekan, seketika ia pun kaget saat mendengar suara teriakan dari kolong jembatan. Oh my god, bagaikan sampah plastik dibakar. James pun syok parah saat melihat si gembel telah tewas dengan kondisi meleleh. Di tengah rasa syok, seketika James pun panik saat dirinya dihampiri sosok yang mengerikan. Untung saja setelah ditimpuk besi, sosok mengerikan yang biasa disebut lying figure ini langsung kabur ke dalam gorong-gorong. Sesaat kemudian, James pun heran saat mendengar berita peringatan yang kembali diputar berulang di radio milik si gembel. My God, setelah sirine berbunyi, tiba-tiba saja keadaan kota menjadi gelap dan mencekam. Melihat sosok lying figure bermunculan, James yang panik bergegas ngabret seedian-ediannya. Kepanikan James pun semakin menjadi saat kawanan cecunguk Creeper mulai bermunculan.
Untung saja James berhasil selamat setelah ia berlindung di dalam sebuah apartemen terbengkalai. Di tengah rasa syok, James pun masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Setelah di jump scare bebenguk mengerikan, James pun baru sadar jika apartemen ini adalah apartemen tempat dirinya dan Mary kumpul banteng di masa lalu. This time around, I just can't believe how much stuff I have. let me help you. Saat tangga menuju atas sudah diblokir, James pun bergegas mencari jalan lain. Di tengah pencarian, James pun heran saat dirinya menemukan TV dan kaset rekaman di tempat ini. Lalu tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi, James pun teringat dengan trauma yang pernah ia alami. Kemudian, ia pun bergegas pergi ke apartemennya dengan melewati balkon. Setibanya di apartemen tempat dulu kumpul banteng, James pun kaget saat kembali teringat jika dulu Mary memiliki altar persembahan dengan patung wajah yang mengerikan. Di mana pada saat itu James yang baru pulang belanja seketika heran saat mendengar riuh bacaan mantra dari dalam kamar. The man of the house. What's going on here? Saat mereka pergi, sontak James pun kesal saat melihat Mary yang diam-diam melakukan ritual sesektean. Kemudian, James memperingatkan Mary untuk berhenti melakukan hal tersebut karena tergolong dengan kemusyrikan. Akan tetapi, Mary menegaskan jika mereka adalah orang-orang yang telah merawat dirinya setelah kehilangan kedua orang tuanya sejak masih bocil. Di saat itu pula, James pun merasakan pirasat buruk saat Mary memiliki altar dengan patung berbentuk wajah ayahnya tersimpan di dalam kamar. Namun Mary menjelaskan jika semua akan baik-baik saja selama kita masih bersama. Kembali ke masa sekarang, keheranan James semakin menjadi saat ia menemukan surat dokter yang menyatakan jika Mary memiliki penyakit anemia akut. Dirasa Mary sedang dirawat, James berencana untuk pergi ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, ia pun heran saat mendengar suara seseorang di apartemen sebelah. Fuck! Are you okay? It looked like I'm okay. I'm James. Tanpa diduga, di apartemen ini masih ada seorang penghuni subur bernama Eddie. Setelah saling berkenalan, James langsung menanyakan tentang makhluk-makhluk aneh yang bermunculan di kota ini. Lantas Eddie mengungkapkan jika makhluk-makhluk itu muncul tepat setelah terjadinya bencana yang membuat kota ini menjadi kota mati. Hingga di tengah obrolan, mereka pun heran saat mendengar suara bayi dari arah lain. Place is rid of all these assholes. That's just a kid. Hey. Dikira orok, rupanya suara tadi berasal dari si bocil pucat bernama Laura. Di saat itu pula, James yang khawatir langsung meminta Laura untuk mendekat. Just a bit closer. Come on. Mendengar suara geraman mengerikan, Eddie yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi meminta si bocil untuk bersembunyi. My God, sontak James pun panik saat dirinya dihampiri sosok algojo bernama Pyramid Head. Kepanikan pun semakin menjadi saat pelariannya dihadang oleh sosok manekin spider.
Saat James bersembunyi dalam lemari, perhatian si makhluk ini teralihkan saat melihat sosok Pyramid Head. Dan tak apa yang terjadi, tiba-tiba saja mereka malah adu mekanik. Bisa kita lihat si Pyramid Head berhasil menghabisi manekin Spider dengan mudah. Di saat itu pula, sontak James pun panik saat keberadaannya telah terdeteksi. Untung saja sirine yang berbunyi telah membuat kegelapan kehabisan waktu. Hingga di tengah rasa puyeng, James kembali melanjutkan pencariannya. Di tengah perjalanan, James pun kembali bertemu dengan Laura, di mana ia berhasil kabur dari apartemen dengan menggunakan tangga darurat. Catch me! What is that? Di tengah obrolan, James pun penasaran dengan boneka aneh bersuara bayi yang selalu dibawa oleh Laura. Lantas Laura berkata jika boneka ini merupakan pemberian dari seorang wanita bernama Mary. Mendengar nama Mary, James meminta Laura untuk menunjukkan di mana Mary berada. Akan tetapi Laura tiba-tiba ngabret begitu saja. Laura, wait! Stop, please! Laura! I've been watching you. Saat kehilangan jejak Laura, seketika James pun terperangah saat dirinya dihampiri seorang kewes blonde yang wajahnya sangat mirip dengan Mary. Sambil memperkenalkan diri, kewes bernama Maria langsung mengajak James untuk berhenti mencari pacarnya dan secepatnya pergi dari kota ini. Namun jelas saja James menolak, di mana kini ia berniat mencarinya ke rumah sakit. Dirasa batu, Mary pun bersedia untuk menemani James. Namun di tengah perjalanan, James pun panik saat melihat sosok flying figure sedang kelayaban. Come on, quick! This way! Setelah sosok itu pergi, seketika James pun terdiam saat melihat sebuah bangunan yang terasa familiar dalam ingatannya. Namun di tengah pelanga-pelongo, Maria meminta James untuk bergegas sebelum makhluk aneh lainnya berdatangan. Setibanya di rumah sakit, James langsung mencari kamar tempat Mary dirawat. Sementara itu, Maria berniat mencari informasi di ruangan lain. I think I found her. Patient with severe anemia, high-grade fever, and Seketika James terdiam saat mendengar rekaman dokter yang menyatakan jika Mary mengalami kejang setelah keracunan cairan aneh. Di saat itu pula, Maria mengungkapkan jika di kota ini ada sekelompok sekte sesat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Joshua Crane. Meskipun Joshua sudah meninggoy, cenah para pengikutnya masih melakukan ritual dengan menumbalkan Mary. Mendengar hal itu, seketika membuat James teringat pada saat dirinya melihat Mary yang akan ditumbalkan. Part of them. Mary! Mary! I thought they did. Entah apa tujuan dari sekte ini, di mana setelah dicekoki cairan aneh, seketika tubuh Mary mengeluarkan darah, lalu dijilati oleh sekelompok sekte ini. Lagi-lagi kegelapan muncul seiring dengan ingatan James tentang pacarnya. Di tengah situasi mencekam, Maria langsung mengajak James untuk kabur. Now!
Sontak mereka pun syok saat mendapati ruangan yang dipenuhi dengan makhluk suster seksoi yang dimana dalam gamenya bernama Bubblehead Nurse. Setelah lolos dari kejaran patung-patung suster, James pun panik saat melihat Maria yang tercucuk. You can say it. Setelah menekan pendarahannya, Maria diminta untuk menunggu sementara ia akan melanjutkan pencarian Mary. Di saat itu pula, Maria meminta James untuk berjanji, di mana jika Mary sudah tiada, James diminta untuk segera pergi dari tempat ini. Who is she? Just someone I'm trying to help. Entah dari mana datangnya, James pun heran saat melihat Laura yang tiba-tiba berada di tempat ini. Lalu tiba-tiba, My baby's sad. rupanya boneka yang Laura bawa adalah Orok. Di tengah rasa syok, Laura berkata jika Orok ini merasa kesepian setelah ditinggalkan oleh James. Setelah dikurung dalam kamar pasien, seketika perhatian James teralihkan saat mendengar suara misterius. Sontak James pun kaget saat melihat anomali ranjang melayang di langit-langit. Lalu tiba-tiba, setelah disepongi tangan anomali, James pun kembali teringat saat dirinya memaksa Mary untuk pergi dari kota Silent Hill, di mana ia tidak ingin Laura terus dimanfaatkan seperti sapi perah oleh sekte sesat di kota ini. Akan tetapi Mary tetap menolak ajakan James dengan alasan jika dirinya harus meneruskan tradisi keluarganya, di mana hal ini sudah ia lakukan sejak dirinya masih bocil. Ia pun meminta James untuk mengerti karena saat pertama kali mereka bertemu, sebenarnya Mary berencana kabur dari kota ini. Namun kedatangan James telah memberikan harapan baru untuk dirinya bisa kuat tinggal di kota Silent Hill. Mendengar alasan tak manuk akal ini, James yang kecewa langsung pergi meninggalkan Mary. Setelah mengingat kejadian itu, tiba-tiba singkat waktu, Maria pun merasa jika James telah gagal menemukan keberadaan Mary. Ia pun meminta James untuk merelakannya dan segera pergi dari kota ini. Namun bukannya menurut, James yang sudah tidak waras memutuskan untuk mencarinya lebih dalam lagi. James. Setibanya di lantai paling dasar, James pun bisa melihat lukisan-lukisan Mary yang sempat ia buat. Di saat itu pula, Maria berusaha menyadarkan James untuk memaafkan dirinya sendiri dan kembali sebelum terlambat. Ternyata,
Semua kengerian di Silent Hill ini adalah gambaran dari kegilaan James akibat menanggung rasa bersalah atas kematian Mary. Dan saat Maria berusaha untuk menyadarkannya, James yang sudah gelo merasa jika Maria sudah tidak diperlukan lagi karena menurutnya Mary masih hidup. Dan kini James berusaha menghilangkan sosok Maria dari pikirannya, di mana Maria terus saja berusaha untuk menghalangi tindakannya. Goodbye, Maria. Oh, benar saja. Sosok Pyramid Head dan beberapa sosok makhluk yang kita lihat sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari rasa trauma dalam pikiran James. Laura? Dan kini, di tengah kegilaan yang James alami, ia pun kembali bertemu dengan Laura yang sebenarnya adalah gambaran Mary ketika masih bocil. Sesaat kemudian, Laura meminta James untuk kembali mengingat semuanya. James. Ternyata nama Angela dan Laura merupakan bagian dari nama lengkap Mary. Setelah menyadari hal tersebut, James diminta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Mary. Di saat itu pula, seketika James pun terdiam saat melihat Angela alias Mary yang sedang mengalami depresi akut. Mary pun berkata jika dirinya tidak akan bisa lepas dari ritual yang dilakukan oleh sekte sesat ayahnya. Please. Tangis James pun semakin menjadi saat melihat jasad Mary dibalut dengan sprei. Di tengah kesedihan, seketika James teringat dengan masa lalunya, di mana sebenarnya setelah menerima surat, James langsung kembali ke Silent Hill lalu menemani Mary yang kini sedang sekarat. Ternyata, penyakit yang diderita oleh Mary merupakan efek samping dari ramuan yang selalu dicekoki oleh sekte ayahnya. Saat kondisi Mary semakin melemah, ia yang putus asa meminta tolong pada James untuk menghentikan penderitaannya. Meskipun berat, James yang tidak ingin Mary menderita terpaksa memenuhi permintaan terakhirnya. Ternyata selama ini Mary tewas di tangan James dengan tujuan untuk menghentikan penderitaannya. Setelah mengingat momen kematian Mary, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Rupanya sosok anomali kasur ini adalah gambaran Mary yang sekarat di kasur rumah sakit. Di tengah kesedihan, James pun menyesal karena telah meninggalkan Mary sendirian di Silent Hill. But I could never forgive myself. I was so selfish, man. Selfish and scared.
Dan kini, James hanya berharap waktu bisa terulang kembali pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan Mary. Entah mimpi atau apa, tiba-tiba saja James berada di momen saat dirinya kembali bertemu dengan Mary. Mengetahui akhirnya akan seperti apa, James pun bergegas membawa Mary pergi sejauh mungkin dari kota Silent Hill yang telah menghancurkan hidup Mary. Dan inilah gambaran happy ending jika saat itu James mengajak Mary pergi sejauh mungkin dari kota Silent Hill. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup membuat kita puyeng bukan? Jadi gini, sedikit teori sajalah dari gua, di mana sudah dijelaskan jika teror mengerikan yang terjadi di Silent Hill merupakan gambaran dari depresi dan rasa trauma dalam pikiran James yang telah membiarkan Mary sekarat dalam kesendirian. Meskipun James kembali setelah mendapat surat dari Mary, namun semuanya sudah terlambat, di mana Mary yang tak bisa lepas dari ritual sekte ayahnya harus mengalami penyakit kronis hingga membuatnya sekarat. Lantas, James akhirnya membantu Mary untuk menghentikan penderitaannya. Lalu sebenarnya bagaimana nasib James setelah menyadari semuanya? Sepertinya, James menceburkan diri ke danau untuk menyusul kekasihnya. Namun dalam sekaratnya, James berangan-angan, andai saja waktu itu ia tidak membawa Mary pergi ke Silent Hill, mungkin semuanya akan berbeda. Sudah cukup jelas lah ya, IMDb untuk film ini adalah 4,2 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Karena meski konsepnya bagus, namun dengan durasi yang singkat, segala bentuk penyampaian jadi terasa tanggung, cenderung puyeng. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Return to Silent Hill 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.